Halo sahabat Indi, gimana nih semua kabarnya setelah kurang lebih 2 bulan ya kira-kira kita di rumah aja akibat pandemi COVID-19 ini. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, kali ini pada obrolan senja Dema Feby mengadakan podcast bersama dengan Kak Mahfud dan Kak Firdian. Kali ini kita mengusung tema kondisi politik dan ekonomi di tengah pandemi. Langsung saja yang pertama kita akan ngobrol-ngobrol nih bersama dengan Kak Mahfud. Beliau adalah Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan UGM tahun 2019. Oke, gimana nih Kak Mahfud keadaan politik di tengah pandemi COVID-19 saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk memaparkan sedikit banyaknya terkait dengan COVID-19 dilihat dari perspektif politik. Semoga teman-teman semua di sini berada dalam kesehatan dan juga tetap diberikan kekuatan untuk bisa menjalani ibadah di bulan puasa ini. COVID-19 memang merupakan sebuah fenomena yang sangat tidak bisa diduga oleh banyak kalangan termasuk dunia internasional. Karena itu banyak beberapa sudut pandang yang mencoba untuk melihat apa sebenarnya COVID-19 ini. Nah, terkait dengan sudut pandang dari politik, maka yang kita lihat dari adanya fenomena COVID-19 ini adalah bagaimana logika kekuasaan bekerja dan juga bagaimana pemerintah dalam hal ini sebagai aktor yang sangat berperan dalam penanganan COVID-19 menggunakan kekuasaannya untuk menangani penyebaran COVID-19. Sebelum lebih jauh, kita memperbincangkan bagaimana politik bekerja di Indonesia. Terlebih dahulu saya akan mengajak teman-teman untuk melihat perspektif geopolitik di dunia internasional. Bagaimana kemudian negara-negara di internasional menanggapi virus COVID-19 ini. Nah, keberadaan dari COVID-19 ini sebenarnya ini membuat tren politik kekuasaan di tingkat global, di mana kita melihat bahwa adanya COVID-19 ini direspon oleh berbagai negara dengan respon yang sangat berbeda. Artinya tidak ada satu aturan yang baku yang diikuti atau yang diterapkan oleh negara-negara di internasional. Nah, perbedaan cara merespon negara-negara terkait dengan COVID-19 ini menunjukkan bahwa tidak ada satu komando bagaimana caranya untuk meminimalisir terjadinya COVID-19 ini. Di samping itu adalah kita melihat bahwa di dalam dunia global ini terjadi adanya kelemahan kepemimpinan dan pemerintahan di tingkat global. Jika sebelumnya kita melihat bahwa ketika berbicara tentang geopolitik di kawasan internasional, maka kita melihat adanya Amerika sebagai negara adik kuasa dan juga sayang sekarang ini kita melihat adanya Cina sebagai juga negara yang berpotensi menjadi penguasa di dunia global. Tetapi kemudian ketika terjadi virus COVID-19 ini negara-negara yang dianggap adik kuasa dalam tanda kutip mereka juga mengalami kegagapan sehingga tidak ada satu negara yang tampil untuk menjadi penguasa global dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, tidak adanya sokongan dari negara yang kuat, yang dominan, ini menyebabkan peran organisasi-organisasi internasional menjadi kurang efektif, terutama organisasi internasional ini adalah WHO karena dia yang sangat fokus terhadap terhadap kesehatan dunia internasional. Nah, WHO yang diharapkan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19, ini kita melihat bahwa sejauh ini belum ada peran yang sangat signifikan yang dilakukan oleh WHO. Sejauh ini yang ia lakukan hanyalah sebatas pada upaya preventif, tetapi tidak ada upaya yang lebih jauh dan juga lebih serius dalam penanganan kesehatan di dunia global.
Nah, lemahnya kepemimpinan di dunia global inilah kemudian menyebabkan muncul perdebatan antara apakah kemudian negara-negara harus meminimalisir terjadinya COVID-19 dengan menggunakan logika pemerintahan otoriter atau menggunakan logika pemerintahan demokrasi dalam menangani COVID-19. Nah, negara-negara otoriter ini biasanya adalah mereka-mereka yang menggunakan kekuasaan secara penuh yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur masyarakatnya menggunakan cara-cara kekerasan, menggunakan jalur militer dan kepolisian untuk mengatur masyarakatnya agar terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Jadi kekuasaannya sangat tersentralistis, sangat terpusat di tangan satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat. Nah, berbeda dengan logika model pemerintahan demokrasi, di mana dia sangat memberikan kebebasan kepada warga negara untuk bertindak dan juga pemerintah tidak mempunyai banyak kekuasaan dalam mengatur bagaimana seharusnya tata kelola COVID-19 ini dilakukan. Nah, adanya perdebatan model pemerintahan otoriter dan juga demokrasi ini kemudian memunculkan kembali wacana antara model Amerika Serikat dan sekutunya dan juga model Tiongkok dan juga sekutunya. Yang sebagaimana kita tahu bahwa Amerika Serikat merupakan satu negara demokrasi mapan dan juga pengikutnya di Eropa misalnya. Nah, sementara di Tiongkok atau Cina dan juga beberapa negara-negara di Asia, mereka beberapa menggunakan pemerintahan yang otoriter. Nah, ternyata dalam merespon COVID-19, kita melihat bahwa model pemerintahan otoriter dianggap lebih responsif, dianggap lebih efektif dalam menangani virus COVID-19 ketimbang menggunakan model demokrasi. Hal ini ditandai oleh gagapnya Amerika dan juga negara-negara Eropa seperti misalnya di Prancis, di Italia dalam menangani COVID-19. Justru jumlah korban yang suspek COVID-19 ini lebih banyak dialami oleh Amerika Serikat dan juga negara-negara demokrasi. Berbanding terbalik dengan negara-negara di Asia, katakanlah misalnya di Cina, Tiongkok, di Taiwan, di Thailand, Singapura, Korea Selatan, Korea Utara, yang memang mereka notabene menggunakan model logik dari pemerintahan otoriter, mereka lebih siap dalam merespon wabah dari COVID-19 ini. Ini membuktikan bahwa ada semacam perdebatan model otoriter untuk saat ini dianggap lebih relevan ketimbang dengan cara-cara demokrasi jika kita melihat bagaimana negara-negara lain merespon. Karena dengan pemerintahan otoriter ini dia menjamin adanya efektivitas satu komando sehingga sangat mudah untuk mengatur masyarakat meskipun memang harus menggunakan cara-cara kekerasan ataupun represif. Nah, ini berbeda dengan cara-cara demokrasi di mana pemerintahan cenderung lamban karena harus menggunakan banyak diplomasi, musyawarah dan sebagainya sehingga ini tidak cukup responsif untuk membendung terkait dengan COVID-19 ini. Nah, pun juga dengan Indonesia. Indonesia bisa dikatakan dia masih menggunakan logik pemerintahan demokrasi. Nah, sehingga ini menjadi kurang tepat dalam tanda kutip oleh banyak pihak karena justru ini menciptakan banyak kegaduhan baru. Misalnya kita melihat adanya perdebatan antara pemerintah daerah dengan juga pemerintah pusat, ya kan? Tidak adanya satu payung kebijakan yang sama yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia untuk menangani COVID-19 ini sehingga publik melihat adanya kegagapan dari pemerintah bagaimana mereka caranya, kebijakan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk menangani COVID-19 ini. Hasilnya kan jangankan instansi vertikal antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Bahkan secara horizontal di antara kementerian pun terjadi miskomunikasi atau tidak adanya koordinasi yang cukup baik dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, inilah kemudian menjadi penyebab salah satu alasan mengapa tren peningkatan COVID-19 di Indonesia masih sangat tinggi hingga saat ini.
Di sisi lain, selain memunculkan perdebatan antara model pemerintahan otoriter dan juga model pemerintahan yang demokrasi, dari perspektif geopolitik kita melihat bahwa adanya gejala lain soal skema pemberian bantuan asing yang tidak lepas dari unsur geopolitik. Maksudnya adalah dalam situasi krisis seperti ini, ketika terdapat satu negara yang mampu memberikan bantuan sosial, skema bantuan asing kepada negara-negara lain, itu maka dianggap negara tersebut satu langkah lebih maju ketimbang negara-negara lainnya. Karena dianggap dia lebih berkuasa, bisa memberikan eh, banyak bantuan ketimbang ke negara yang lain. Nah, ini kita melihat bahwa negara-negara yang memberikan bantuan kan misalnya ada Cina, ada Korea Selatan, Singapura belakangan ini. Mereka lebih siap bahkan tidak hanya menangani di domestik bahkan juga di memberi bantuan di dunia internasional. Berbeda dengan Amerika, negara-negara di Eropa yang memang notabene mereka menggunakan apa namanya demokrasi yang sudah mapan, tetapi mereka juga masih sangat kewalahan dengan polemik yang terjadi di daerah mereka, di negara mereka. Dari perspektif geopolitik dunia internasional, ini kita melihat bahwa adanya keberlanjutan tren pergeseran sentra dunia ke timur. Jadi yang awalnya terlepas dari fenomena COVID-19, ini dunia masih dalam kekuasaan dari negara-negara di Eropa khususnya Amerika misalnya, tapi kemudian kita melihat ketika terjadi fenomena COVID-19 justru negara-negara timur tampil lebih siap dalam menanganinya. Misalnya kita melihat adanya keberhasilan negara-negara Asia dalam ketahanan menghadapi krisis pandemi, seperti misalnya di Tiongkok, Korea Selatan, di Jepang, Singapura, dan juga Vietnam. Nah, variasi model kebijakan di Asia kemudian diadopsi oleh banyak negara-negara di Eropa karena dianggap model kebijakan yang dilakukan di Asia ini sangat tepat dalam menangani COVID-19 ini. Nah, ketika model kebijakan di Asia mulai diadopsi oleh banyak negara di Eropa, ini menunjukkan bahwa Asia menjadi selangkah lebih maju dalam isu geopolitik. Nah, dalam situasi seperti ini, negara di Asia berhasil menunjukkan kapasitas dalam model kebijakan, peralatan, pengetahuan yang akan memenangkan banyak pengaruh di level internasional. Karena sekali lagi, ketika kita berpikir geopolitik, maka yang kita perbincangkan adalah bagaimana skenario persaingan politik dengan geografi sebagai penentu skala prioritasnya. Hal ini sejalan dengan kajian yang pernah kita lakukan di UGM bahwa negara-negara di Asia, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi, mereka memang dianggap lebih berhasil dalam menangani atau melakukan tata kelola mitigasi pandemi COVID-19 ketimbang negara-negara yang lain. Ketika negara-negara di Asia secara responsif mulai melakukan pembatasan wilayah, melakukan karantina wilayah, lockdown, dan juga melakukan berbagai kebijakan untuk antisipasi dan juga mitigasi pandemi COVID-19, ini justru memperlihatkan bahwa di satu sisi negara-negara di Eropa masih belum memberikan respon yang sangat cepat bagaimana kemudian mereka harus menangani COVID-19 ini. Nah, meskipun tadi perbincangan kita melihat bahwa Asia selangkah lebih maju ketimbang negara yang lain, lantas pertanyaannya kemudian adalah bagaimana dengan di Indonesia? Nah, kita melihat bahwa untuk kasus di Indonesia ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara Asia lain yang sebagaimana tadi telah saya sebutkan. Karena memang Indonesia masih menggunakan logik tata kelola pemerintahan berdasarkan pada paradigma demokrasi, yaitu bagaimana kemudian kekuasaan juga tersebar, tidak tersentralisasi pada satu tangan, tidak terpusat pada satu kekuasaan yaitu di pemerintah pusat. Hal ini ditandai misalkan dengan bekerjanya logika desentralisasi. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah punya kekuasaan yang cukup besar dalam bagaimana caranya mereka mengelola pemerintahan mereka sendiri.
Nah, hadirnya desentralisasi sebagai konsekuensi dari demokratisasi adalah justru menjadi salah satu pemicu mengapa kemudian tata kelola penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia masih sangat carut marut karena memang tidak ada sinkronisasi yang jelas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, belum ada satu payung hukum, satu payung kebijakan yang sama yang menyeluruh bagaimana harusnya Indonesia melakukan mitigasi terhadap pandemi 19. Kita melihat bagaimana daerah-daerah di Indonesia melakukan inisiatif-inisiatif yang berbeda, melakukan berbagai kebijakan yang berbeda, bahkan di satu sisi sering kontradiktif dengan kebijakan di pusat. Nah, ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki kekuasaan yang cukup berat, yang cukup besar dalam menangani COVID-19 ini. Nah, di sini saya mencatat ada beberapa problem kebijakan yang dialami di Indonesia dalam merespon terjadinya wabah pandemi COVID-19 di awal-awal eh, ketika Indonesia mengumumkan negaranya terdapat COVID di awal-awal Maret. Nah, problem yang pertama adalah kebijakan respon awal terkait wabah COVID-19 yang salah. Kenapa kemudian dikatakan salah? Karena sikap pemerintah cenderung abai dan terlalu percaya diri sehingga tidak ada upaya antisipasi dan mitigasi potensi bencana COVID-19. Pemerintah akhirnya dinilai gagap dalam menangani tata kelola COVID ini. Di awal-awal kita melihat bahwa pemerintah terlalu optimis, misalkan menganggap bahwa COVID tidak akan pernah masuk ke Indonesia. Orang-orang Indonesia kuat. COVID tidak akan mampir ke Indonesia. Hal inilah kemudian yang menyebabkan pemerintah tidak menjadi antisipatif. Bagaimana kemudian harusnya mereka bertindak. Nah, ini berbeda dengan negara-negara Asia di belahan lain. Misalkan katakanlah di Korea Utara, Korea Selatan, di Singapura. Jauh sebelum negara yang tadi saya sebutkan, mereka ada kasus warga negara yang suspek, mereka sudah lebih siap dalam menangani pencegahan COVID-19. Misalnya, sudah mulai memperlakukan pelarangan penerbangan dari dan ke Wuhan, sudah mulai melakukan pengawasan yang cukup ketat bagaimana pergerakan masyarakatnya dengan menggunakan teknologi. Nah, sehingga langkah-langkah antisipatif ini membuat penyebaran di negara-negara yang tadi saya sebutkan lebih terkendali. Nah, ini berbeda dengan di Indonesia. Kita malah ketika negara-negara lain sibuk untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, di Indonesia di awal-awal justru masih terlena. Bagaimana kemudian membuat kebijakan-kebijakan untuk mendatangkan turis sebanyak mungkin dengan mengurangi dengan menambah diskon dan lain sebagainya. Ini sangat kontradiktif dengan adanya fenomena COVID-19 gitu. Nah, selain itu juga komunikasi publik dari pemerintah belum menunjukkan keseriusan. Nah, baru ketika Indonesia mengumumkan warga negaranya terdapat suspek COVID-19, ini baru jadi pemerintah baru mulai gagap kayak kebakaran jenggot. Akhirnya kan tidak ada kebijakan yang terencana. What should they do? Apa yang harus mereka lakukan? Nah, kegagapan inilah yang kemudian menjadi salah satu pintu masuk carut marutnya penanganan tata kelola COVID-19 di Indonesia. Karena sekali lagi respon awal kebijakan pemerintah di awal adalah cenderung abai dan percaya diri bahwa mereka mampu mengatasi COVID-19. Problem yang kedua adalah pesan kebijakan yang tidak jelas. Jadi ada komunikasi publik yang tidak efektif yang dilakukan oleh pemerintah di Indonesia sehingga menciptakan multitafsir yang kemudian menyebabkan pernyataan-pernyataan pemerintah dianggap tidak konsisten dan saling bertolak belakang. Nah, ini memperkuat argumen bahwa
Adanya pesan kebijakan yang tidak jelas ini menunjukkan absennya kepemimpinan terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Nah, misalkan kita melihat di awal-awal, misalnya ada pelarangan terkait dengan mudik, tapi kemudian beberapa menteri yang lain membolehkan. Selanjutnya misalnya, ada yang meminta untuk lockdown, tapi kemudian dari pihak, pemerintah yang lain tidak membolehkannya gitu. Jadi, antara satu sektor, kebijakan ini tidak saling kait-mengait, justru malah saling kontraproduktif. Nah, ketidakjelasan inilah yang kemudian menyebabkan masyarakat menjadi bingung sehingga mereka merasa tidak teryakinkan oleh pemerintah apakah pemerintah benar-benar mampu dalam mengatasinya. Nah, ketidakjelasan inilah kemudian menyebabkan munculnya berbagai berita bohong, hoax, yang kemudian semakin memperparah kebingungan masyarakat, bahkan di kalangan pemerintah itu sendiri. Problem yang ketiga adalah terkait koordinasi dan sinergi antar sektor kebijakan yang sangat lemah. Ini sebagaimana yang sudah sempat saya singgung tadi bahwa dari instansi vertikal antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat ini masih menunjukkan koordinasi yang masih sangat buruk. Begitupun dengan koordinasi di secara horizontal antara kementerian juga masih menunjukkan adanya kontraproduktif satu sama yang lain. Nah, kelemahan koordinasi dan tidak adanya sinergi ini berdampak nyata pada fragmentasi penanganan baik di antara institusi pemerintahan pusat maupun daerah. Jadi terkesan pemerintah berjalan sendiri-sendiri, terkotak-kotak, tidak tidak terwadahi dalam satu payung kebijakan yang besar, sehingga yang muncul adalah adanya nuansa politisasi atas situasi krisis COVID-19. Misalkan kemudian kenapa harus muncul perdebatan antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Misalkan kita melihat yang saya kental adalah Anies Baswedan, yang itu selalu terkesan bertentangan kebijakannya dengan pemerintah pusat. Nah, ini kan menjadi lahan politik bagi aktor lain bahwa misalnya ini bentuk pencegahan terhadap Anies supaya popularitas Anies tidak begitu kuat karena dikhawatirkan Anies akan mengikuti Pilpres di 2024 sehingga jangan sampai COVID-19 ini menjadi panggung politik bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan popularitas mereka. Nah, asumsi lain juga melihat bahwa kenapa kemudian pemerintah pusat dengan kekeh ingin tampil sebagai satu-satunya aktor yang dalam menangani COVID-19 ini untuk menciptakan persepsi publik bahwa rejim Jokowi itu memang hadir di benak masyarakat. Karena kalau seandainya peran-peran penanganan COVID-19 ini lebih banyak diisi oleh pemerintah daerah, nah ini akan memunculkan ketidakpuasan publik terhadap rezim Jokowi sebagai pemerintah pusat. Nah, ini menunjukkan bahwa koordinasi dan sinergi yang lemah antar aktor kebijakan ini akan muncul isu politisasi sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Problem yang terakhir adalah kurangnya kesiapan pemerintah dalam menghadapi bencana, yaitu terkait COVID-19, bagaimana kemudian aspek sumber daya maupun infrastrukturnya masih sangat minim. Nah, ketersediaan sumber daya dan infrastruktur termasuk alat-alat pokok kesehatan, APD, masker, dan juga alat kesehatan lainnya untuk menopang bagaimana kesehatan terhadap pasien itu bisa disembuhkan, ini juga masih sangat menunjukkan dalam situasi yang sangat krisis. Nah, ini kenapa kemudian pemerintah dianggap belum siap dalam menyediakan sumber daya dan infrastruktur kesehatan yang memadai, karena tadi yang sebagaimana sudah saya sebutkan di awal, karena adanya ketidaksiapan pemerintah dalam merespon dengan bijak, dengan responsif bagaimana seharusnya mereka bertindak untuk menangani COVID-19 ini. Akhirnya ketika Indonesia dinyatakan suspek COVID-19, ini jadi gagap. Jadi mereka belum tahu apa yang harus dilakukan sehingga tidak ada kebijakan yang jelas, yang terarah bagaimana kemudian yang harus dilakukan oleh pemerintah.
Nah, kegagalan dalam penyediaan sumber daya dan juga infrastruktur ini akan melahirkan kerentanan yang lebih dalam terhadap pandemi COVID-19 ini. Bukan hanya soal kemanusiaan, tetapi juga soal kesehatan. Wah, luar biasa sekali ya materi yang disampaikan oleh Kak Mahfudin ini. Oke, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Eh, ada pertanyaan menarik nih. Ini pertanyaan dari Linda Ayu Sri Lestari dari UIN SHMA Banten. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda mengenai kebijakan tentang pembebasan napi yang dilakukan oleh Bapak Menteri HAM yaitu Pak Yasona? Padahal jika kita berpikir lebih jauh, napi itu pasti akan berbuat ulah lagi. Dan terbukti banyak kejahatan yang merajalela di masa pandemi ini. Oke, langsung saja saya berikan waktu untuk Kak Mahfudin menjawab pertanyaan ini. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Paling tidak ada dua pertanyaan yang sudah saya catat, yaitu terkait dengan ekonomi politik dan yang kedua adalah kebijakan pembebasan narapidana. Nah, yang pertama adalah terkait bagaimana kemudian ekonomi politik dalam kaitannya tentang COVID-19 ini. Sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari kacamata ekonomi politik, sebenarnya dia tidak lepas dari perdebatan peran negara. Apakah negara harus menggunakan peran yang maksimal atau minimal? Kalau misalkan negara menggunakan strategi yang peran maksimal, maka sebenarnya dia menggunakan paham sosialis atau juga paham komunis. Tapi kalau misalkan negara memilih menggunakan cara yang minimal, peran negara yang sangat minimal, dan sebagian besar urusan-urusan negara diserahkan atau dikuasai oleh pasar, maka sebenarnya itu bisa disebut dengan negara dengan paradigma yang kapitalis liberalis. Nah, sebenarnya untuk berbicara saat ini sudah tidak relevan ketika kita ingin membedakan secara tegas antara negara yang minimalis sama negara yang maksimalis, negara kapital atau negara sosialis. Karena apa namanya, memang tren saat ini sudah tidak ada lagi negara yang secara pure, yang secara murni menganut salah satu dari dua paham itu. Nah, ditambah juga memang negara-negara sosialis saat ini memang sudah hancur. Rusia sudah tidak ada sejarah lagi tentang komunisme, tentang sosialisme. Nah, jadi perdebatannya sekarang bukan soal peran negara yang maksimal atau minimal, tapi sejauh mana kapasitas negara dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Karena itu sekarang muncul teorinya adalah welfare state, negara kesejahteraan. Jadi terlepas apakah negara mau mengambil peran yang maksimal atau mau mengurangi peran dari pasar, itu tidak menjadi persoalan selama negara punya kuasa untuk menciptakan kesejahteraan, untuk memberikan ide-ide kesejahteraan kepada masyarakatnya, maka itu yang sangat dibutuhkan untuk saat ini. Nah, inilah yang sekarang sedang digagas misalkan sama negara-negara Skandinavia, misalnya di Swiss, di Norwegia, di apa namanya Skandinavia. Nah, mereka-mereka ini sekarang sudah mulai menciptakan negara yang welfare state. Jadi, mereka mengambil sisi baik dari sosialis, mereka juga mengambil sisi positif dari kapitalis. Nah, mungkin ini juga relevan ketika kita berbicara Indonesia seperti tadi pemateri sebelumnya bilang bahwa Indonesia sekarang menganut sistem ekonomi politik yang Pancasila, yang mana dia memang mengambil jalan tengah antara kebaikan-kebaikan dari sosialisme dan juga kebaikan-kebaikan demo dari kapitalis. Nah, intinya adalah negara tetap dibutuhkan perannya, tetapi tidak menutup kemungkinan dari peran dari pasar. Nah, tetapi kemudian ternyata itu saja tidak cukup kalau misalkan kita melihat, bagaimana kemudian logika ekonomi politik bekerja, maka ada beberapa, paradigma yang bisa menjelaskan itu. Misalnya, yang pertama adalah terkait dengan rent seeking atau apa ya, bahasa sederhananya adalah pencarian keuntungan. Jadi elit politik atau kelompok-kelompok masyarakat tertentu mencoba mengambil peruntungan ekonomi di balik anggaran negara atau dengan mempermainkan kebijakan pemerintah. Misalnya begini, dalam konteks COVID ya, dikeluarkan kan Perpu nomor 20
pokoknya perpu terbaru tentang skema anggaran untuk untuk mengatasi COVID itu kan paling tidak ada 400 lebih triliun yang digelontorkan oleh pemerintah untuk mengatasi COVID. Nah, ini bisa menjadi salah satu celah bagi elit politik tertentu untuk mengambil keuntungan. Keuntungannya adalah berupa penyalahgunaan kekuasaan dengan cara korupsi atau manipulasi anggaran. Nah, asumsi ini menjadi sangat diperkuat karena dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang keuangan negara yang untuk penanganan COVID-19 ini, di pasal 27 menyebut bahwa pemerintah dalam menangani masalah COVID-19 ini tidak bisa dipidanakan dengan alasan karena mereka melakukan tugas dengan baik. Nah, ini kan menjadi pasal karet. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengukur pemerintah bekerja dengan baik atau tidak, kan itu kan menjadi subjektif. Nah, pasal 27 ini di Perpu yang terbaru ini yang dikeluarkan sama pemerintah ini dikhawatirkan menjadi celah bagi elit atau pemerintah yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk mengambil peruntungan politik tertentu. Nah, beruntungnya sekarang masyarakat sipil sedang berusaha untuk mengajukan gugatan terkait dengan pasal 27 tersebut karena ini dianggap membuat imunitas pemerintah menjadi tinggi sehingga mereka kebal hukum gitu. Nah, tidak hanya di tingkat pusat ya, di tingkat daerah pun potensi rent seeking atau mengambil keuntungan dari keuangan negara secara tidak tidak konstitusional juga bisa terjadi. Misalnya penyalahgunaan bantuan sosial, ya kan? Kita hari ini banyak melihat pembicaraan di media sosial bagaimana kemudian bantuan sosial tidak tepat sasaran atau mereka-mereka yang mendapatkan adalah yang punya hubungan khusus, yang punya relasi khusus dengan pemerintah tertentu. Nah, ini kan juga bisa menjadi salah satu pintu masuk untuk kemudian mendapatkan anggaran-anggaran secara informal. Nah, selain itu juga kita melihat ada isu politisasi bantuan sosial di Klaten misalnya. Bagaimana kemudian Bupati di Klaten memberikan bantuan berupa hand sanitizer, tapi di hand sanitizer-nya itu ada gambar Bupati. Nah, ini padahal sangat tidak etis dalam logik tata berpemerintahan kita karena kalau misalkan bantuan sosial itu berasal dari anggaran negara, maka itu tidak patut harus dilabeli figur bupati. Apalagi memang ada indikasi bupati di Klaten itu memang dia ingin mengikuti kembali pilkada yang akan datang. Harusnya kan September ini, tapi karena ada pandemi ditunda pilkadanya. Artinya apa? Politisasi bantuan sosial ini sangat dimungkinkan, kita nggak bisa tutup mata. Sehingga perdebatannya adalah ini sebenarnya bantuan sosial ini untuk kemanusiaan atau untuk kepentingan ekonomi, untuk kepentingan politik tertentu. Di Kabupaten Serang jujur saya katakan misalnya Tatu Hasanah yang saat ini sebagai Bupati Kabupaten Serang yang juga akan ikut kembali pilkada yang akan datang ini juga tidak lepas dari adanya politik tentang bantuan sosial. Jadi kemarin-kemarin kan sempat muncul di permukaan bahwa Bupati Kabupaten Serang memberikan bantuan 50 unit ambulan kepada desa-desa. Dalam situasi seperti ini, dalam situasi menjelang pemilu kada, ini bantuan sosial kan menjadi sangat rawan untuk dipolitisasi. Oke lah, misalkan mereka berdalih di balik untuk bantuan kemanusiaan. Tapi kita nggak bisa lepas karena mereka yang memberikan bantuan adalah pejabat politik. As we know that, kalau misalkan mereka itu pejabat politik, maka kita tidak bisa lepas dari asumsi-asumsi politik tertentu apa yang ingin coba mereka dapatkan. Nah, itu terkait dengan rent seeking ya. Tapi kemudian ada juga teori lain yang melihat bahwa ekonomi politik ini bisa dilihat bagaimana cara redistributif combine itu juga dijalankan. Misalnya, dalam situasi COVID seperti ini, tidak semua lapisan masyarakat siap, tidak semua lapisan masyarakat bisa bertahan di tengah ketidakpastian ini. Tentu ini akan sangat berdampak terhadap masyarakat yang rentan, misalnya masyarakat kelas sosial menengah ke bawah yang mereka berpotensi bisa menambah jumlah masyarakat yang miskin. Nah, diharapkan dengan adanya kebijakan redistributif combine, ini ada semacam distribusi silang. Jadi masyarakat yang rentan, kelas sosial ekonomi yang rendah, ini harus lebih diberdayakan terlebih dahulu, diprioritaskan ketimbang masyarakat yang secara ekonomi mereka lebih tahan.
Nah, inilah kemudian yang disebut dengan teori keadilan menurut John Rawls yang mengatakan bahwa setiap masyarakat harus punya akses yang sama untuk bisa makan, untuk bisa bebas dan lain sebagainya. Yang kedua terkait dengan kebijakan pembebasan narapidana ya. Eh, Kebijakan ini memang diperuntukkan untuk sebagai salah satu solusi memutus penyebaran mata rantai COVID-19 karena memang penjara-penjara di Indonesia kan sangat overload. Kapasitasnya melebihi dari jumlah orang sehingga ini anggapannya adalah ini berpotensi atau sangat rentan terkait dengan penyebaran COVID-19. Nah, pemerintah ini membuat skema bahwa ada pembebasan napi sebanyak 30.000 se-Indonesia yang memang mereka dinyatakan berhak untuk mendapatkan pembebasan. Dan ini mendapatkan legal hukum sesuai dengan peraturan Kementerian Kemenkumham nomor 10 tahun 2020 yang menyatakan adanya asimilasi dan juga integrasi bagi narapidana untuk pencegahan COVID. Sebenarnya kebijakan ini tidak hanya dilakukan di Indonesia, beberapa negara-negara pun melakukan hal yang sama. Sebagai contoh misalnya di Amerika Serikat, di Iran, dan juga di Brazil. Ini kenapa mereka lakukan? Karena ini tidak lepas dari rekomendasi Dewan HAM PBB yang menyatakan bahwa ketika suatu lembaga pemasyarakatan atau di penjara itu sangat overload, maka ini diharapkan ada semacam keringanan tertentu, tapi bukan dalam arti bebas bersyarat, tetap ada indikator-indikator lainnya sehingga tidak hanya asal membebaskan. Nah, permasalahannya adalah di Indonesia ini pembebasan napi ini cenderung asal bebas. Jadi tidak ada tindakan yang secara khusus apa yang akan dilakukan pemerintah setelah mereka dibebaskan. Adakah jaminan ketika napi dibebaskan mereka akan tidak menimbulkan polemik baru? Ternyata hal itu terjadi, bukan? Ketika kebijakan itu diterapkan, beberapa napi sudah dibebaskan dan kembali berbaur dengan masyarakat, justru ini memunculkan disrupsi yang baru, masyarakat keamanannya terganggu, ya kan? Jadi meningkatkan kriminalitas, lalu juga tidak ada jaminan keamanan, apalagi dalam situasi seperti ini semua orang butuh uang, butuh butuh penghidupan, maka sebenarnya menjadi tidak relevan untuk dilakukan. Andaikan pemerintah mau menjamin keamanan dan juga kriminalitas tidak akan bertambah ketika kebijakan napi ini dibebaskan, maka sebenarnya itu menjadi sah-sah saja. Tapi kalau misalkan tidak ada perbaikan, malah justru menimbulkan masalah baru, nah ini harus kita kritisi sebenarnya. Apalagi kemarin sempat mencuat bahwa pembebasan napi juga melibatkan napi yang korupsi. Padahal kalau misalkan kita boleh jujur, penjara dengan yang untuk kasus korupsi itu sebenarnya mereka sudah lebih jauh dari enak. Mereka tidak overload kapasitasnya, mereka fasilitasnya bagus, sehingga bisa jadi sebenarnya kebijakan ini hanya salah satu akal-akalan supaya pejabat korupsi yang menggondol uang negara sedemikian banyaknya agar bisa lolos. Tanpa ada kebijakan kebebasan ini pun beberapa narapidana korupsi itu sering mampir-mampir kemana-mana ya kan, kita lihat misalkan Setia Novanto yang masih terlihat kayak di penjara hotel, atau misalkan Wawan yang adiknya Atut yang juga sempat dulu itu ketahuan nonton F1 di Singapura, gila, padahal kan dia sedang sedang dalam status tersangka gitu. Itu tidak ada kebijakan pembebasan, apalagi ada kebijakan pembebasan. Nah, ini jadi semakin semeraut gitu. Ketika pembebasan narapidana ini tidak berbanding lurus dengan niat awal untuk mengurangi COVID-19, malah justru menimbulkan kriminalitas, maka ini membuat saya semakin yakin bahwa seharusnya ini dikaji ulang, dikritik, bahkan harusnya jangan diterapkan lagi, harusnya ditarik kebijakan itu. Nah, itu dia jawaban dari pertanyaan tadi sudah dijawab baik sekali oleh Kak Mahfudin. Selanjutnya, saya meminta untuk closing statement dari Kak Mahfudin untuk teman-teman semua. Sebagai akhir dari ngobrol-ngobrol kita bersama Kak Mahfudin. Terima kasih atas kesediaan teman-teman mengikuti sharing discussion pada siang hari ini. Semoga apapun yang kita lakukan pada hari ini bisa memberikan manfaat.
yang sebesar-besarnya, dan juga kita tetap diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, kelancaran dalam berpuasa ini, dan semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa kembali beraktivitas sebagaimana mestinya. Terima kasih moderator dan juga teman-teman. Saya pribadi mohon maaf atas segala kesalahan dan juga kehilafan. Jika teman-teman ada yang ingin menyambung silaturahmi dengan saya, mangga, sangat terbuka, bisa chat saya secara pribadi. Terima kasih, syukron kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.